ketika kemudian akhirnya popularitas Anda saat ini begitu melejit tinggi begitu, apakah banyak orang yang akhirnya mengajak Anda, ayo dia balik lagi jadi artis, atau jadi bintang iklan, atau model video klip lagi, atau jadi presenter? Nggak lah, harus belajar jadi presenter dari Sarana. Awalnya ya, pada saat awal-awal tuh kaget juga, saya dapat beberapa telepon dan SMS dari kawan-kawan lama gitu, dan beberapa orang yang baru saya kenal juga untuk main sinetron, kemudian main iklan. Baru terakhir-terakhir ini ada juga yang nawarin jadi host di acara tertentu gitu. Ya, jawaban saya selama ini sih, kalau sinetron dan gimana saya harus berakting gitu ya, kalau itu bukan bakat saya susah. Saya terus bilang, jangan deh, daripada nanti produksinya jadi lama gara-gara ngajarin saya gitu. Ini adalah gambar Anda dan juga putra putri Anda. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga, apalagi saat ini kesibukan Anda sangat luar biasa? Satu keuntungan jadi lawyer saya rasa adalah bahwa waktunya kita itu tidak terlalu strict gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mau sidang juga, sidang kan mulainya jam 9, jam 10 gitu. Sebisa mungkin saya coba curi-curi waktu lah untuk menghabiskan waktu sama anak-anak saya. Saya antar mereka sekolah, di mobil kan kita ada kesempatan untuk cerita-cerita. Malam pun kalau memang saya harus kerja malam, saya usahakan setiap hari saya tetap harus komunikasi lah. Saya bawa pekerjaan saya pulang, saya malam tidurin mereka gitu, cerita-cerita dulu, baru saya kembali dan kerjaan saya lanjutkan di rumah. Apakah ada pengalaman menarik ketika Anda menjadi lawyer? Semua pengalaman menjadi guru lah buat saya untuk menambah pengalaman saya gitu. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan mungkin kepertama kalian ya, ketika pertama kali saya baru anak bawang itu tahun 2007 bergabung di PAOC, saya diminta untuk mendampingi memegang kasus keluarganya Pak Wijan Narkopuspoyo pada saat itu. Baru datang mungkin 2 hari saya kerja, diminta untuk mendampingi penyitaan di situ, seorang diri gitu. Jadi ya sampai sekarang saya tidak pernah bisa lupa momen itu, bagaimana ketakutan saya menghadapi pada saat itu sorotan publik juga cukup besar pada saat terhadap kasus itu, dan pertama kali seorang diri gitu. Itu aja sih yang menjadi pengalaman yang saya nggak pernah bisa lupa, menghadapi ketakutan saya sendiri. Pada saat itu Anda takutnya seperti apa? Takut tentang apa? Ya, saya merasa baru sama sekali, tidak punya pengalaman, tidak ada guidance pada saat itu. Jadi apa ya yang akan terjadi gitu ketika saya berangkat dari kantor, kemudian apa yang saya akan temui nanti di sana, itu aja yang saya temui. Tapi ya untungnya ketika sudah di sana, kemudian ya berjalan, ternyata apa yang saya pelajari di kuliah itulah yang terjadi gitu untungnya. Kalau saya meminta Anda menyebutkan 3 kata tentang seorang Dea, apa itu? Saya serius yang pasti, saya serius ya? Serius. Saya nggak akan bercanda deh. Serius itu comes with positive and negative loh sebenarnya kan ya. Jadi ya memang begitu pembawaan saya mungkin serius, kemudian yang kedua stubborn gitu ya, keras kepala. Jadi saya suka berdebat gitu. Jadi ketika diminta untuk iya dan follow the rules gitu, kadang-kadang kalau itu tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan, ngambek marah, keluarkan berapi-api. Jadi kadang orang kaget juga. Berapi-api. Seberapi-apinya Anda seperti apa? Kelihatannya Anda halus banget. Berapi-api kan galak kan orang bilang. Oke. Dia galak loh, hati-hati. Beware of dog. Ketiga? Yang ketiga apa ya? Mungkin kalau segi positifnya sedikit, saya orangnya mau belajar. Mungkin ya serius tadi comes with sedikit advantage bahwa saya orangnya suka belajar gitu. Ketika saya nggak tahu, saya harus berusaha cari tahu, dan kadang-kadang orang sudah saya merasa gitu ya, orang sudah give up pada tingkat tertentu. Kalau itu saya rasa saya memang pengen tahu gitu, saya bisa punya energi ekstra untuk kemudian tidak give up pada titik tertentu gitu.
Anda punya mimpi besar apa terhadap profesi Anda sebagai seorang pengacara? Saya rasa lumayan berat nih kalau kita bicara sebagai beban seorang pengacara. Karena kalau kita mau lihat dunia hukum Indonesia, sebenarnya titik perbaikan itu paling mudah dan paling reasonable gitu. Cara yang paling singkat adalah dengan memperbaiki pengacara, kualitas pengacara. Kenapa? Karena pengacara itu rekrutmennya adalah siapa yang mampu gitu ya untuk menarik klien dan sebagainya. Itu adalah persaingan yang sesungguhnya di situ. Seorang pengacara bebas untuk memilih kliennya, untuk menjadi pengacara. Kita bergabung terhadap suatu perkumpulan asosiasi kita sendiri yang independen gitu, tidak diatur oleh pemerintah dan sebagainya. Sehingga harusnya kontrol yang paling mudah itu dilakukan terhadap pengacara gitu. Maksud saya sesama pengacara sendiri kita mengawasi kita sendiri gitu. Sedikit berbeda ketika di institusi lain, penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Tentu sangat dekat kaitannya terhadap kebijakan pemerintah di situ, karena dari sistem rekrutmennya sendiri, dari sistem jenjang karirnya. Sedangkan hal yang sedemikian tidak terjadi di dunia kepengacaraan. Oke, baik. Terima kasih Dea Tunggal Esti atas waktunya bersama kami di Apa dan Siapa. Setiap manusia dalam hidupnya punya mimpi, dan setiap manusia ketika memiliki mimpi pasti harus punya usaha yang luar biasa untuk mencapainya. Jangan pernah menyerah. Saya Rana Jumila, terima kasih Anda sudah bergabung di program Apa dan Siapa. Sampai jumpa.